Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan selanjutnya yakni permutasi. Di sini permutasi diartikan dengan susunan yang dapat dibentuk dari suatu kumpulan objek yang diambil sebagian atau seluruhnya dengan memperhatikan urutannya. Digarisbawahi ya, dengan memperhatikan urutannya. Maksudnya, susunan AB dan BA dianggap kejadian yang beda. Coba perhatikan contoh berikut ini. Di dalam suatu kelas, telah terpilih 3 calon untuk menduduki jabatan ketua, sekretaris, dan bendahara. Ketiga calon terpilih tersebut adalah A, B, dan C. Kemungkinan susunan kepengurusan kelas tersebut adalah sebagai berikut. Nah, bisa kalian bentuk tabel. Di sini ada ketua, sekretaris, bendahara. Maka di sini ada susunan A, B, C, A, C, B, B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Maka total keseluruhan ada 6 susunan kepengurusan yang mungkin. Macam-macam permutasi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda. Kemudian ada permutasi K unsur dari N unsur yang berbeda. Di sini ada syaratnya K itu kurang dari sama dengan N. Kemudian ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Ada permutasi siklis dan ada permutasi berulang. Ini adalah macam-macam permutasi. Nah, di sini akan saya jelaskan macam-macam permutasi. Yang pertama ada permutasi N unsur dari N unsur yang berbeda. Di sini dirumuskan dengan N faktorial. Contoh yang pertama, dari 4 calon pengurus OSIS, berapa kemungkinan susunan yang dapat dibentuk untuk menentukan sekaligus, yaitu ketua, wakil ketua, bendahara, dan sekretaris. Maka penyelesaiannya bisa ditulis P4,4 sama dengan 4 faktorial. Di sini 1 kali 2 kali 3 kali 4, atau bisa dibalik menjadi 4 kali 3 kali 2 kali 1, yaitu sama dengan 24. Kemudian contoh yang kedua yaitu tentukan susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata luang. Jika susunan huruf tersebut terdiri atas 5 huruf yang berbeda, maka penyelesaiannya yaitu P55 sama dengan 5 faktorial. Di sini bisa dituliskan dengan 1 kali 2 kali 3 dikali 4 dikali 5 sama dengan 20. Yang kedua yaitu permutasi K unsur dari N unsur yang berbeda. Di sini ada syaratnya K itu nilainya harus kurang dari sama dengan N. Banyak cara untuk menyusun K unsur yang diambil dari unsur dengan memperhatikan. Dinyatakan dengan PNK atau bisa ditulis dengan lambang P, kemudian N di sebelah kiri, K di sebelah kanan. Yang dirumuskan sebagai berikut. N faktorial per N dikurangi K faktorial. Nah, untuk bisa memahami materi di atas, maka perhatikan contoh berikut. Yang pertama, tentukan banyaknya kemungkinan dalam pemilihan ketua kelas dan wakil ketua kelas jika ada 6 orang calon. Nah, di sini ada K, nilai K di situ yaitu 2, yakni ketua kelas dan wakil ketua.
Kemudian ada nilai N. Nilai N di sini adalah seluruh calon, yaitu ada 6 orang calon. Maka bisa dituliskan banyaknya kemungkinan, yaitu P 6,2. Sehingga bisa diaplikasikan pada rumus di atas, yakni 6 faktorial per 6 dikurangi 2 faktorial. Nah, di sini ada penjabarannya 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kemudian dibagi dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di sini cara menyederhanakannya bisa dicoret. 4, 3, 2, 1 bisa dicoret dengan 4, 3, 2, 1 yang di bawah. Sehingga menghasilkan 6 kali 5 saja, yakni 30. Kemudian nomor 2, dari huruf-huruf A, B, D, E, F, tentukan susunan huruf yang terdiri dari 3 huruf berbeda. Maka di sini banyaknya susunan huruf, yakni 6,3 sama dengan 20. Caranya seperti nomor 1 tadi, cara menghitungannya. Yang ketiga, ada permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Jika dari N unsur yang tersedia, terdapat N1 unsur yang sama, N2 unsur yang sama, dan seterusnya, maka banyak permutasi adalah P, kemudian N, titik, koma, N1, N2, sampai dengan NR. Maka dirumuskan dengan N faktorial per N1 faktorial, N2 faktorial, N3 faktorial, dan seterusnya, dengan syarat N1 ditambah N2 ditambah N sampai ke R harus kurang dari N. Nah, untuk memahami rumus di atas, perhatikan contoh berikut. Tentukan banyak susunan berbeda pada kata akuntan. Nah, di sini bisa diselesaikan dengan cara kalian tentukan dulu banyaknya huruf seluruhnya itu berapa. Nah, di sini dari akuntan itu totalnya ada 7 huruf. Kemudian cari unsur yang sama. Huruf apa saja itu? Ada huruf A. Di situ huruf A ada 2. Kemudian ada huruf N. N juga ada 2. Selain A dan N, ada huruf apa lagi yang sama? Nah, tidak ada kan? Maka dari itu di sini langsung diaplikasikan ke rumus 7 faktorial per 2 faktorial dikali 2 faktorial. Maka dengan penghitungan faktorial bisa dirumuskan dengan atau bisa dihasilkan dengan 1260 susunan. Yang keempat, yaitu ada permutasi siklis. Permutasi apa? Permutasi siklis. Nah, amatilah gambar berikut. Apa pendapatmu tentang gambar tersebut? Coba jelaskan. Di sini permutasi siklis adalah suatu cara untuk menentukan susunan unsur yang disusun secara siklis atau melingkar dengan memperhatikan urutannya. Banyak permutasi siklis dari N unsur yang berbeda dirumuskan dengan P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Jadi angka 1 di sini sudah rumusnya. Jadi P sama dengan N dikurangi 1 faktorial. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Dalam suatu pertemuan ada 8 peserta akan menempati 8 kursi yang mengelilingi meja bundar. Ada berapa banyak susunan yang mungkin terjadi? Maka bisa diselesaikan dengan rumus P sama dengan N-1. Nah, di sini N-nya berapa? N itu total peserta.
Karena di sini ada 8, maka 8 dikurangi 1 yaitu 7 faktorial. Dengan mengalikan secara berurutan menghasilkan 5040. Yang kelima ada permutasi berulang. Banyak permutasi R unsur yang diambil dari N unsur yang tersedia dengan tiap unsur yang tersedia boleh ditulis berulang. Adalah P sama dengan N pangkat R. Nah, di sini ada contoh berapa banyak susunan 3 huruf yang diambil dari huruf-huruf K, A, M, I, dan S. Jika unsur-unsur yang tersedia boleh ditulis berulang. Maka penyelesaiannya di sini N pangkat R, yaitu karena N-nya sama dengan 5, R-nya sama dengan 3, maka bisa ditulis 5 pangkat 3 sama dengan 125. Bukan 5 kali 3, tapi 5 pangkat 3 itu artinya 5 kali 5 kali 5 menghasilkan 125. Nah, yang terakhir di sini ada latihan soal. Ada 10 soal, silakan dikerjakan seperti biasa di buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Form. Terima kasih, semangat belajar, semoga kita senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin.